Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PIA akan mempresentasikan mengenai sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia yang beranggota, yaitu saya Isyana Nurul Aziza Azwar dengan NIM 2215040034, lalu Fikratul Fadilah dengan NIM 2215040013, Julia Rahmayora dengan NIM 2215040017, lalu Wilsya Azahro Rahadi dengan NIM 2215040036. Slide yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fikratul Fadilah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan bahasa persatuan oleh bangsa Indonesia. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal itu dapat diketahui dari 4 prasasti yang berusia berdekatan yang ditemukan di Sumatera bagian selatan peninggalan kerajaan tersebut. Prasasti tersebut diantaranya Prasasti Kedudukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi yang ditemukan di daerah Palembang, Talang Tuwo Berangka tahun 684 Masehi yang ditemukan di daerah Palembang, Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi yang ditemukan di Bangka Barat, dan Karangbrahi Berangka tahun 688 Masehi yang ditemukan di daerah Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Pada saat itu, bahasa Melayu yang digunakan bercampur kata-kata bahasa Sanskerta. Sebagai penguasa perdagangan di Kepulauan Nusantara, para pedagangnya membuat orang-orang yang berniaga terpaksa menggunakan bahasa Melayu walaupun dengan cara yang kurang sempurna. Hal itu melahirkan berbagai varian lokal dan temporal pada bahasa Melayu yang secara umum dinamakan bahasa Melayu pasar oleh para peneliti. Slide yang kedua akan dijelaskan oleh saya, Isyana Nurul Aziza Azwar, yaitu penemuan prasasti berbahasa Melayu kuno di Jawa Tengah berangka tahun abad ke-9 dan prasasti di dekat Bogor, prasasti Bogor dari abad ke-10 menunjukkan penyebaran penggunaan bahasa itu di Pulau Jawa. Penemuan keping tembaga Laguna di dekat Manila, Pulau Luzon, berangka tahun 900 Masehi juga menunjukkan berkaitan wilayah tersebut dengan Sriwijaya. Pada abad ke-15, berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka yang kelak disebut sebagai bahasa Melayu tinggi. Penggunaannya terbatas di kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Kemudian, Malaka merupakan tempat bertemunya para nelayan dari berbagai negara dan mereka membuat sebuah kota serta mengembangkan bahasa mereka sendiri dengan mengambil kata-kata yang terbaik dari bahasa di sekitar daerah tersebut. Kota Malaka yang posisinya sangat menguntungkan strategis menjadi bandar utama di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang paling sopan dan paling tepat di kawasan timur jauh. Ejaan resmi bahasa Melayu pertama kali disusun oleh C.H.A. van Ovizen yang dibantu oleh Muhammad Sultan Ibrahim dan Nawawi Sultan Makmur yang dimuat dalam kitab logat Melayu pada tahun 1801. Slide yang ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh Wilsya Azahro. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Ejaan merupakan keseluruhan antara tata cara untuk menulis suatu bahasa, baik yang menyangkut lambang bunyi, penulisan kata, penulisan kalimat, maupun penggunaan tanda baca. Ejaan bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi mempunyai tujuan untuk penyempurnaan. Setelah diresmikannya bahasa Melayu oleh Van Ohusen yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia hingga ditetapkan sebagai bahasa persatuan. Ejaan yang direncanakan untuk memperbarui ejaan Republik. Penyusunan ejaan ini dilakukan oleh Panitia Pembaruan Ejaan Bahasa Indonesia. Konsep ejaan pembaruan yang telah berhasil disusun itu dikenal dengan sebuah nama yang diambil dari 2 nama tokoh yang pernah mengetuai panitia ejaan itu, yaitu Pariono dan Eka Toko.
Pada tahun 1957, panitia itu berhasil merumuskan patokan-patokan ejaan baru. Akan tetapi, hasil kerja panitia tersebut tidak pernah diumumkan secara resmi sehingga ejaan itu pun belum pernah diberlakukan. Salah satu hal yang menarik dalam konsep ejaan pembaharuan ialah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf tunggal. Hal itu antara lain tampak dalam contoh di bawah ini. 1. Gabungan konsonan DJ diubah menjadi J. Gabungan konsonan TJ diubah menjadi TS. Gabungan konsonan eng diubah menjadi ND. Gabungan konsonan NJ diubah menjadi N. Gabungan konsonan SJ diubah menjadi S. Kecuali itu, gabungan vokal I, AU, dan OI atau yang lazim disebut diftong ditulis berdasarkan pelafalannya yaitu menjadi I, AU, dan OI. Lalu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Yora. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai yang pertama, jati diri bangsa, yang kedua, kebanggaan nasional, yang ketiga, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, dan yang keempat yaitu sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, yang kedua, bahasa pengantar pendidikan, yang ketiga, sarana komunikasi tingkat nasional, yang keempat, sarana pengembangan kebudayaan nasional, yang kelima yaitu sarana transaksi dan dokumentasi niaga. Selanjutnya itu sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni dan bahasa media massa. Selanjutnya yaitu tentang kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Yang kedua yaitu bahasa-bahasa di Indonesia selain bahasa Indonesia dan bahasa asing berkedudukan sebagai bahasa daerah. Yang ketiga, bahasa-bahasa di Indonesia selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah berkedudukan sebagai bahasa asing. Problematika bahasa Indonesia dan solusi dari problematika tersebut akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, problematika mengenai ekstern. Kebijakan sekolah pada pembelajaran berbasis IT belum maksimal. Lalu sarana dan prasarana terbatas dan penggunaan IT rendah, akses internet terbatas. Alternatif solusinya yaitu diversifikasi kurikulum bermuatan pembelajaran berbasis IT, lalu optimalisasi sarana dan prasarana, dan pelatihan dan workshop media digital berbasis Clipper School, optimalisasi sarana dan prasarana. Lalu problematika dalam intern yaitu RPP tidak terimplementasi maksimal, kesulitan menerapkan pembelajaran kolaboratif dan kooperatif, kendala pengembangan kompetisi efektif dan psikomotor, lalu pelaksanaan blended learning, integrasi video conference dengan Clipper School. Lalu alternatif solusinya dari intern yaitu pelaksanaan blended learning dan integrasi video conference dengan Clipper School. Cukup sekian dari
lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.